Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17A, kelompok Bina, ingin mempresentasikan materi bab 1, yaitu tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Zahariani. Saya Sausana Anjani Heriatna. Saya Yusni Tamar Pangambang. Saya Nurisya Ayuni Lubis. Yang pertama itu ada sejarah. Jadi sejarah teknologi informasi dan komunikasi itu sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Bentuk awal komunikasi pada saat itu hanya berkisar pada suara, dengusan, dan isyarat tangan. Kemudian diciptakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat pada zaman berikutnya. Kemudian manusia memulai menciptakan alat-alat mekanik untuk proses penghitungan, dan tidak sampai di situ penelitian harus dilakukan untuk menemukan alat-alat yang mampu memudahkan hidup manusia. Lalu selanjutnya, apa sih pengertian teknologi informasi dan komunikasi? Pengertian teknologi informasi dan komunikasi itu terdiri dari dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pemrosesan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak luput dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak perkembangan teknologi sangat signifikan. Masyarakat sudah tergantung dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menyebabkan mobilitas informasi dengan cepat. Kejadian dari berbagai belahan dunia bisa kita nikmati secara langsung. Berikut ada contoh dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam hal pendidikan, yaitu ada kemajuan TIK memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas berbasis teknologi dan tidak memerlukan pendidik dan peserta didik dalam satu ruangan. Yang kedua, ada TIK memunculkan media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang ketiga, ada informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang keempat, ada sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar berkat adanya penerapan sistem teknologi informasi komunikasi. Kelima, ada inovasi dalam pembelajaran tumbuh berupa e-learning yang inovatif dan lebih memudahkan proses pendidikan. Yang keenam, ada munculnya metode pembelajaran baru yang memungkinkan pendidik dan peserta didik menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan mudah. Dengan bantuan teknologi, pendidik bisa dengan mudah menerangkan materi pengetahuan, sedangkan peserta didik bisa belajar materi melalui bantuan teknologi abstrak. Berikut ada juga contoh dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, ada sistem administrasi lembaga pendidikan berbasis teknologi bisa berakibat fatal jika ada kecerobohan dalam penggunaannya. Yang kedua, ada memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual karena kemudahan akses data yang tersimpan sehingga menyebabkan orang melakukan kecurangan. Yang ketiga, ada teknologi cenderung membuat anak jadi berpikir pendek dengan memiliki tingkat konsentrasi yang singkat, sehingga bisa membuat aktivitas belajar menjadi terganggu. Yang keempat, adanya penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana. Jika kemampuan di bidang teknologi yang tinggi tidak dibarengi dengan moral yang seimbang, maka bisa menimbulkan keinginan untuk melakukan pencurian data atau menerobos sistem keamanan perusahaan. Yang kelima, ada teknologi bisa mendatangkan sifat kecanduan sehingga pemakaian jadi kurang efektif, terutama bila tujuannya masih belum jelas. Untuk penggunaan TIK dalam bidang pendidikan sebaiknya tetap dibatasi. Yang terakhir, ada terlalu mudahnya akses internet bisa menimbulkan penyalahgunaan manfaat teknologi. Misalnya, akses video porno saat berada di sekolah yang tentunya bisa mengakibatkan dampak buruk bagi yang mengaksesnya. Selanjutnya ada berikut contoh dari praktik TIK. Pertama, ada komputer.
Komputer menghasilkan teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam mengoperasikannya, sistem dan fungsinya, alat informasi ini terdiri atas 3 komponen, yaitu hardware atau perangkat keras, ada software, perangkat lunak, dan firmware penggunaan komputer. Ada hardware. Hardware adalah perangkat keras dalam sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba langsung. Kumpulan perangkat keras itu membentuk satu kesatuan sehingga dapat difungsikan. Perangkat keras komputer terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, perangkat input berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Input diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Perangkat ini terdiri dari keyboard, mouse, analyticus, scanner, mikrofon, dan sebagainya. Perangkat proses dalam komputer yakni CPU atau Central Processing Unit yang merupakan otak dan bagian terpenting dari komputer. Perangkat output berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil proses pengolahan data seperti hard copy dan soft copy. Selanjutnya ada software. Software adalah perangkat lunak. Siapa sih itu? Aduh. Terus nih dulu Dodol, dua kan. Kan tadi katanya 22. Cepet. Ya kan dia baru satu, baru serius. komputer. Oh ya udah deh. Gimana? Lanjut. Yang kedua ada software. Software adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Komputer akan menjalankan fungsinya jika memiliki software. Perangkat lunak terdiri dari bahasa pemrograman, software alat bantu, program aplikasi, software pengolah kata, angka, grafis, dan sebagainya. Selanjutnya ada brandware, merupakan penggunaan komputer yang menggunakan dan menjalankan program komputer. Tanpa ada pengguna komputer, berbagai jenis program dan peralatan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang kedua ada radio. Radio adalah alat penerima informasi yang berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Saat ini, peralatan teknologi informasi radio banyak dilengkapi dengan pemutar kaset dan perekam suara. Terdapat 3 komponen dalam sistem pemancar radio, yakni sumber suara, pemancar, dan antena. Yang pertama itu ada sumber suara, yaitu menghasilkan suara yang akan dikirim bersamaan dengan sinyal radio. Yang kedua juga ada pemancar, terdiri dari osilator dan modulator. Osilator berfungsi untuk menghasilkan gelombang sinus yang menjadi sinyal pembawa, sedangkan modulator berfungsi untuk menstabilkan frekuensi dan amplitudo dari osilator. Selanjutnya ada antena. Antena ini berfungsi untuk memancarkan gelombang radio. Antena menghasilkan pancaran gelombang elektromagnetik ke segala arah, sehingga informasi audio dapat didengar orang-orang yang terhubung dengan sinyal tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada televisi. Televisi adalah alat menerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar sekaligus suara secara langsung atau real time. Peralatan teknologi informasi televisi mampu menerima sinyal dari pemancar gelombang atau satelit maupun dari kabel. Beragam informasi ditampilkan oleh stasiun televisi. Hal ini menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita, dan juga hiburan. Faksimile atau yang biasa disebut mesin fax adalah alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto dengan sistem reproduksi fotografi. Dengan alat itu, kita dapat mengirim salinan isi suatu file atau data, baik tulisan atau gambar melalui mesin fax.
Selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi merupakan sebutan untuk koneksi ke internet secara langsung dengan media. Untuk menghubungkannya disebut wireless. Wireless adalah jaringan komunikasi nirkabel atau tanpa kabel. Kesimpulannya yaitu penggunaan teknologi informasi digunakan agar dalam melakukan laporan serta listing dapat tertata, terorganisir, dan baik. Teknologi informasi yang diartikan sebagai media untuk membantu pekerjaan seseorang dapat berjalan dengan lancar. Penggunaan teknologi informasi termasuk pemanfaatan Google Drive, Excel, dan web portal membantu perusahaan khususnya bagian administrasi dalam melakukan kegiatan listing dan iklan. Pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan web portal bagi perusahaan dapat menciptakan kualitas kerja administrasi dengan sangat baik, meningkatkan strategi marketing, dan meningkatkan target pemasaran properti. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.